Aku naik lagi ke kursi dan mengintip kamarnya Iva. Astagfirullahaladzim, ada makhluk hitam telanjang, badannya penuh bulu, mukanya jelek, matanya melotot, dan tentu bertanduk. Rumah kos bekas pesugihan, ditulis oleh Wahyu Subuh. Kita sudah ada di part kelima. Buat teman-teman yang belum dengerin part 1, 2, 3, dan 4, silahkan, linknya ada di deskripsi. Kita masuk ke cerita. Pas aku bangun, aku sudah telanjang, Bu. Ani menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya. Loh, kok bisa? Gak tahu, Bu, gak tahu. Karena aku tidur kok ngerasanya itu semriwing. Pas aku bangun, aku udah telanjang bulat gak pakai baju. Baju sama dalamanku udah di atas kasur, terus celanaku udah di bawah lantai. Kok bisa gitu ya? Udah dibilangin kok, aku gak tahu, Bu. Padahal pintu juga udah aku kunci. Kuncinya aku cabut malahan. Kamu gak ngelindur kan nih? Terus yang buka pakaianmu siapa? Enggak lah, enggak mungkin aku sendiri. Pas waktu tidur aku pakai baju lengkap. Masa iya tidur aku ngelepas baju sendiri? Ya kali aja, kan kamu bilang kalau kamu lagi mimpi sama Rio. Jangan-jangan kamu ngelindur terus bajumu kamu lepas sendiri. Udah, gak usah dipikirin. Gak ada yang masuk kamarmu kan? Kamarmu kan kamu kunci sendiri. Sekarang Quranmu mana? Di dalam lemari, taruh di meja, di dekat kamu tidur. Udah, sekarang jangan mikir yang enggak-enggak. Berdoa sebelum tidur, kalau bisa baca ayat kursi. Udah, tidur sana, jangan mikirin macam-macam ya. Ani memegang tanganku. Bu, Subuh, kamu tidur di kamarku aja ya malam ini. Iya, ya udah, ayo. Kami pergi tidur, aku membelakangi Ani. Aku nengok ke arah Ani. Dia udah memejamkan mata. Gak tahu dia udah tidur apa belum, atau hanya memejamkan matanya saja. Sementara aku masih terjaga, aku memikirkan apa yang diceritakan Ani barusan. Sebenarnya ini aneh banget, tapi aku gak mau berbicara hal yang membuatnya takut. Apa Ani diperkosa genderuwo ya? Gumamku dalam hati saat itu, karena aku sendiri tidak tahu. Aku tidak ingin menduga-duga. Aku menyisihkan pikiranku tentang Ani. Aku memejamkan mataku dan tidur. Aku pikir besok aja aku mau bertanya sama seorang temanku yang paham dengan hal-hal yang beginian. Sepulang kerja, aku sengaja mengurung di kamar. Seperti rencanaku semalam, aku menghubungi temanku. Tepatnya namanya Anto. Dia adalah orang yang pendiam dan sangat menyukai hal-hal yang berbau mistis. Di rumahnya ada begitu banyak koleksi keris warisan dari kakeknya, dan juga topeng-topeng berwajah seram berjajar rapi di dinding, dan juga ruangan khusus koleksi keluarganya. Dia juga mengoleksi banyak buku-buku berbau horor. Ditambah lagi dengan ayahnya yang seorang guru silat olah kebatinan di padepokan yang ada di kotaku. Meski dia orangnya sedikit fanatik dengan hal-hal gaib, tapi masalah agama jangan ditanya. Aku sedikit kesal. Beberapa kali aku menghubunginya, namun hanya terdengar bunyi tut 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 dan suara operator yang menjawab. Oke lah, akan ku coba lagi. Kali ini beruntung ia mengangkat teleponku. Assalamualaikum, ujarnya. Akhirnya usahaku gak sia-sia. Anto mengangkat teleponku. Waalaikumsalam, Tok. Kemana aja sih, lama banget ngangkat teleponnya. Kamu sibuk ya? Enggak, masih di belakang tadi, Bu. Kenapa? Mau ngobrol bentar, pengen nanya-nanya. Nanya apa sih? Gini loh, kamu tahu genderuwo nggak? Iya, kenapa? Aku pernah lihat di film genderuwo itu suka memperkosa perempuan. Itu bener nggak sih? Ya bener juga. Aku juga pernah baca buku di majalah misteri. Emangnya katanya sih gitu, kalau genderuwo itu suka memperkosa perempuan.
Nah, si perempuan yang diperkosa sama genderuwo itu pasti mimpi lagi. Ah, gak usah saya terusin lah, kalian pasti tahu. Berarti dia lagi diperkosa genderuwo dan biasanya bangun tidur badannya kayak capek, terus sakit semua. Apalagi kalau perempuan yang disukai sama genderuwo biasanya sering mimpi kayak gitu. Hah? Mimpi basah maksudnya? Aku pernah loh tidur sampai mimpi basah kayak gitu. Lah masa? Yang bener? Iya, kan aku tidur terus mimpi main petak umpet pas lagi sembunyi. Pengen pipis. Lah perasaanku itu pipis di semak-semak. Pas waktu bangun basah semua kasurku. Itu ngompol kampret, bukan mimpi basah. Kau ini kalau lagi ngobrol serius selalu bikin aku kesal, ujar Anto. Oh begitu ya? Ya udah, aku mau nanya gitu doang. Ya alah, cuma gitu. Tunggu bentar. Apalagi? Kalau cowok juga diperkosa sama genderuwo nggak? Ya enggak lah. Ngapain memperkosa cowok? Mau ngajakin pedang-pedangan? Akhirnya saya menutup telepon. Ya sudah, kalau gitu terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pun beranjak dari tempat dudukku dan pergi ke kamarnya Ani. Pas keluar kamar, kebetulan Ani sedang ada di dapur duduk di meja makan. Aku pun menghampirinya, duduk di depannya. An, aku mau nanya. Nanya apa? Useret maju kursiku sambil berbisik. Tadi malam, kamu mimpi basah nggak? Ani yang sedang makan buah pepaya menghentikan makanannya dan melihatku dengan tatapan heran. Maksudmu gimana sih, Bu? Duh, bingung mau jelasinnya. Pertanyaan Ani membuat otakku bekerja keras. Aku tidak mau kalau sampai salah ngomong dan dia ketakutan. Aku terdiam sejenak sambil otakku berpikir keras berusaha mencari jawaban yang tidak membuatnya kaget. Aku menggigit bibirku tanpa sadar. Begini. Aku cuma ingin tahu aja, kau mimpi basah atau tidak waktu bangun tidur. Kan katamu kau mimpi bercinta dengan Rio. Aku memandangnya sambil meringis. Jujur aku sedikit malu mengajukan pertanyaan ini, tapi Ani kemudian menatapku dan yang dia lakukan membuatku salah tingkah. Aku benar-benar risih dilihat dengan tatapan mata seperti itu. Ayolah, ini membuatku tidak nyaman. Ada apa sebenarnya nih? Ani terus menatapku dengan tajam dan sekarang mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku gugup. Aku merasa seperti sedang diinterogasi. Gak ada apa-apa kok, aku cuma nanya gitu doang, jawabku sambil menggaruk-garuk kepala. Kamu pasti bohong. Pasti ada yang kamu sembunyikan kan? Ayo, ngaku. Kau ini sedang gugup loh. Kau sedang berbohong padaku kan? Ayo, jawab. Apa yang sedang kau sembunyikan dariku? Aku meringis dan menggelengkan kepala. Gak ada. Ya ampun, kamu gak percaya sama aku. Untuk menutupi rasa gugupku, aku meraih permen lollipop dan memakannya sambil memainkan di mulutku. Kamu bohong, Bu. Ayolah, Bu. Kita ini kan teman. Bukan sehari atau 2 hari kan kita temenan. Kita udah di hitungan bulan loh. Tapi belum hitungan tahun sih. Dari SMP kita ini udah berteman kan. Aku tahu kamu seperti apa. Aku tahu bahasa tubuhmu. Gimana kalau kamu sedang gugup, kau sering melihat hantu kan? Apa ada yang aneh padaku? Mati aku, gumamku dalam hati. Enggak kok, beneran. Ujarku sambil meringis. Perlihatkan gigiku yang mungkin itu bisa membuatnya percaya. Aku cuma kepo aja, pengen tahu kalau kamu mimpi kayak gitu tuh mimpi basah enggak gitu loh. Ya enggak lah, mimpi itu biasanya tuh sama cowok. Kalau cewek ya enggak mimpi basah lah. Kalau cewek itu biasanya datang bulan. Makanya kalau pelajaran biologi itu jangan tidur melulu. Oh gitu ya. Ya udah maaf. Saya kan dulu IPS bukan IPA. Iya paham. An, malam ini aku tidur di kamarmu ya.
atau kau tidur di kamarku? Ayolah kita cerita soal yang itu tuh. Aku memelas. Ani menatapku dengan penuh curiga. Aku tidak menyukai dengan tatapan matanya yang seperti itu. Jangan menatapku seperti itu, An. Tatapan seperti itu membuatku takut. Caramu menatap gak harusnya seperti itu kan? Baik-baiklah, aku cerita, tapi jangan cerita ke orang lain. Paham? Aku kemudian menganggukkan kepalaku. Gini Bu, pas aku mimpi seperti nyata, Rio ngerepek-ngerepek tubuhku terus nyium-nyium leherku. Nah saat itu aku sudah gak tahu aku mimpi basah atau enggak, tapi yang jelas aku sama Rio. Ini cuma mimpi loh ya Bu, jangan mikirin yang aneh-aneh, ujar Ani sambil senyum-senyum. Oh iya Bu, kenapa kamu nanya seperti itu? Ani menatapku. Aku kaget ternyata Ani memperhatikanku. Aku meringis. Enggak apa-apa, ujarku sambil ketawa kecil. Kamu pasti bayangin aku lagi enggak ya? Ani menggodaku. Iya dikit. Wah dasar, jomblo ngenes, pikirannya selalu mesum. Terdengar suara laki-laki memanggil dari arah belakang. Aku nengok ke arah suara itu. Apa? Sini, ayo ikut aku. Itu adalah suaramu. Mau ngomong apa sih Mo? Serius amat sampai ngajakin Subuh pergi, ujar Ani. Oga, ini rahasia negara. Gak semua orang harus tahu, ini harus Subuh. Ayo Bu, kita makan aja. Aku beranjak dari tempat dudukku dan menghampiri Mo. Dia mengajakku berjalan keluar rumah. Dia jalan memimpin di depan sedangkan aku mengikutinya. Sini, ujarnya sambil berbisik. Kenapa sih Mo? Aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. Kamu cerita apa sama Ani? Gak cerita apa-apa, hanya ngobrol aja. Jangan keras-keras ngomongnya. Ada apa? Tanyaku sambil berbisik. Mo menoyor kepalaku. Gak gitu juga kali. Kalau kayak gitu gimana aku mau ngomong? Tadi katanya gak boleh berisik. Sekarang ngomong gak pakai suara. Kamu salahin lagi. Aduh, susah ngomong sama kamu, Mo. Ini loh, Bu. Tadi pamanku nelpon. Dia bilang rumah ini angker banyak penunggunya, ujarmu sambil berbisik. Hah? Beneran? Ujarku sambil asik menjilati lollipop dan memutar-mutar dalam mulutku. Cuma gitu aja. Kamu gak kaget? Kamu gak takut? Datar banget nanggepinnya, ujarmu. Enggak, sambil menggelengkan kepalaku. Sebelum kau bilang kalau rumah ini angker, aku udah tahu kalau rumah ini angker. Orang aku udah sering ditakutin sama penghuni rumah ini kok. Baru dateng, udah diganggu suara berisik dari kamar kosong itu. Terus suara orang nyapu, dikelonin setan, ditakutin nenek-nenek yang mukanya hancur banget. Terus si Ani. Aku menghentikan bicaraku. Sial, hampir saja aku keceplosan. Ani kenapa? Gak apa-apa kok, jawabku sambil meringis. Kok kamu gak cerita sama aku kalau kamu pernah ditidurin setan? Ya ngapain cerita? Kamu nanti takut. Udah, aku mau mandi. Aku pergi masuk ke dalam rumah dan meninggalkanmu sendirian di teras. Aku sengaja pergi ninggalin dia karena aku gak mau tanya-tanya samamu. Aku meraih handuk dan ku gantung di belakang pintu kamar dan kemudian pergi mandi. Setelah itu kami makan malam. Habis sholat isya, aku rebahan di kamarku sambil membaca komik Naruto yang kemarin belum sempat aku baca. Tiba-tiba rasa kantuk menyerangku. Tanpa sadar aku tertidur. Pas bangun aku kaget. Aku gak pakai baju. Kaosku lepas tergeletak di sampingku. Aku cuma pakai BH aja, tapi masih pakai celana. Langsung aku pakai kaosku. Jantungku langsung berdetak kencang. Pintu kamarku terbuka sedikit. Memang tadi tidak aku kunci sih, tapi aku tutup rapat-rapat kok. Tapi kenapa sekarang kebuka? Aku mencoba mengingat-ingat kembali sebelum aku tidur.
Aku yakin pintuku itu sudah aku tutup rapat meski gak aku kunci ya. Sial, masa aku diperkosa genderuwo, gumamku, dan ku cek celana. Alhamdulillah masih kering dan gak basah seperti yang dibilang Anto itu. Aku langsung teringat sama Ani. Aku melihat jam dinding menunjukkan jam 11 malam. Aku pergi ke kamar Ani. Sial, kamarnya dikunci. Aku mengambil kursi dan mengintipnya di atas ventilasi. Ani gak ada di kamarnya. Ani kemana ya? Gumamku dalam hati. Aku pun turun dari kursi dan mengangkatnya kembali. Tiba-tiba aku mendengar suara erangan dari kamar Iva. Aku berhenti. Aku lihat dari ventilasi, lampu kamarnya masih menyala. Jiwa kepoku keluar. Aku naik lagi ke kursi dan mengintip kamarnya Iva. Astagfirullahaladzim, ada makhluk hitam telanjang, badannya penuh bulu, mukanya jelek, matanya melotot, dan tentu bertanduk. Giginya nyerigih, panjang-panjang. Aku sampai gemeter lihat makhluk jelek kayak gitu. Iva tentu masih memakai baju lengkap. Aku langsung teriak dan menggedor-gedor pintu Iva. Iva, bangun Va, bangun, ujarku sambil teriak. Aku turun dari kursi lalu mencoba membuka pintu kamarnya Iva sambil terus teriak memanggil Iva. Va, bangun Va, buka pintunya Va. Mo sama Sigit keluar kamar. Kenapa Bu berisik banget? Ujar Sigit. Aku gak munculin si Sigit sama si Mo. Aku tetap gedor-gedor pintu Iva. Beberapa menit kemudian Iva membuka pintu kamar. Kenapa Bu berisik banget? Ini kenapa kok pada ngumpul di depan kamarku? Tanya Iva bingung. Gak tahu nih si subuh berisik banget malam-malam, ujar Sigit. Aku langsung masuk ke kamar Iva tanpa izin. Aku celingak-celinguk nyari genderuwo itu. Aku terdiam berdiri di dalam kamarnya, tapi dia udah gak ada. Bu subuh, kamu kenapa? Iva membuyarkan lamunanku. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Aku gugup. Kamu itu kok aneh sih Bu? Kamu kenapa? Enggak apa-apa, maaf ya. Cuma mau minjem gunting, jawabku ngasal. Tubuhku berkeringat karena takut. Iva mengambilkan gunting lalu memberikannya padaku. Ya elah Bu, kau itu kalau cuma mau minjem gunting, ngetok pintu, jangan kayak mau grebek orang gitu, celetuk Sigit. Mo hanya menatapku penuh heran. Sigit kembali masuk ke kamarnya. Udah gak ada yang dipinjam lagi Bu, aku tidur dulu ya, ujar Iva. Aku menganggukkan kepala. Iva masuk dan menutup pintu kamarnya. Kenapa kamu? Tanyamu. Dia mengangkat kursi yang ada di depan kamar Iva dan mengembalikan ke tempatnya. Aku terdiam, gak bisa jawab pertanyaanmu. Mo menatapku heran. Dia menarikku dan mengajakku ke dapur. Duduk di sini. Dia membuka lemari es dan menuangkan air di dalam gelas. Mo memberikanku segelas air. Ini, minumlah. Aku meraih gelas itu dan meminumnya. Kamu sebenarnya kenapa? Kenapa seperti orang ketakutan? Keringat kayak gitu. Tadi aku dengar Iva mengerang-ngerang. Perasaanku gak enak. Akhirnya aku intip Iva. Ternyata Iva lagi digrebek-grebek sama genderuwo. Mukanya menyeramkan Mo. Badannya penuh bulu, bertanduk dan juga matanya melotot. Apa? Aku digrebek genderuwo? Ujar Iva yang gak tahu kapan datangnya tiba-tiba berdiri di belakangku. Dia langsung menghampiriku. Bu, jawab dong Bu. Kenapa kamu diam aja? Ujarnya sambil memegang pundakku. Aku tetap diam seribu bahasa. Iva menekan pundakku. Bu, tolong dijawab. Apa benar kamu ngeliat aku digerbek-gerbek sama genderuwo? Bertanya. Apa? Digerbek genderuwo? Sahut Ani yang tiba-tiba datang dan berdiri di koridor. Dia jalan menghampiri kami. Siapa yang digerbek-gerbek genderuwo? Tanya Ani. Kata si Subo tadi tuh dia lihat aku tidur di gerbek genderuwo. Dia cerita sama Mo. Iya kan Mo? Jawab, jangan diam, ujar Iva penuh emosi.
Mo terdiam dan menunduk. Bu, apa benar yang dibilang Iva itu? Ani memegang tangan kiriku. Aku tetap terdiam sambil menggenggam erat gelas yang aku pegang di atas meja. Mataku fokus ke arah cermin. Di sana aku melihat genderuwo itu. Bayangannya terpantul di dalam cermin. Aku terus memandanginya. Keringat mengalir dari keningku, membasahi wajahku. Tanganku gemetar, otot-ototku menjadi tegang. Aku terdiam mematung. Jantungku berdetak kencang saat itu. Bibirku gemetar. Pelan-pelan suaraku seakan tidak bisa keluar dari mulutku. Makhluk jelek dan sangat menyeramkan dengan mata yang melotot, dengan gigi yang menyeringai. Entah kenapa aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Ani dan Iva terus mendesakku untuk bicara. Iva membentakku. Dia emosi karena aku sama sekali tak menggubrisnya. Udah dong, udah. Jangan desak subuh kayak gitu, ujarmu. Diam kamu, Mu, bentak Iva. Ada apa sini ribut-ribut? Sahut Sigit yang juga ikut nimbrung. Ani menarik tangan kiriku dengan kasar. Aku tersentak. Gelas yang kupegang dengan tangan kananku terjatuh. Air tumpah membasahi meja dan mengalir ke lantai. Tiba-tiba pandanganku kabur. Tubuhku terasa dingin. Pandanganku semakin lama semakin gelap. Dan entah apa lagi. Aku sudah tidak ingat lagi apa-apa. Saat aku tersadar, aku sudah ada di suatu ruangan yang dipenuhi dengan bau obat. Kepalaku terasa berat sekali. Tubuhku lemas seperti tak bertenaga. Bahkan untuk duduk pun aku hampir tak mampu. Bu, subuh. Bu, alhamdulillah akhirnya kamu sadar ya. Jangan bangun dulu, ujar Ani. Aku melihat sekelilingku. Ani, Iva, Sigitmu, mereka berdiri di dekatku. Ada apa ini? Aku di mana? Tanyaku bingung. Tadi kau itu tiba-tiba pingsan lalu aku membawamu ke klinik, ujar Sigit. Hah? Klinik? Aku kaget dan buru-buru ingin bangun. Tangan kananku sakit. Kulihat ada infus tertancap di sana. Apa ini? Aku gak mau di sini, aku mau pulang, ujarku. Ani memegangiku, sedangkan Iva keluar dari ruangan. Udah, kamu tidur aja dulu, kata Sigit sambil memegangiku. Tak beberapa lama Iva kembali bersama seorang pria muda berseragam putih dengan stetoskop melingkar di lehernya. Anjir, itu dokter. Aku semakin panik waktu dokter mendekatiku. Pak Wahyu, diperiksa dulu ya, ujarnya. Gak usah dok, gak usah. Saya udah sembuh kok, udah sehat. Saya gak mau disuntik ya, ujarku. Kau tahu hal yang paling aku benci adalah pergi ke dokter karena aku takut suntik. Mereka bilang disuntik itu gak sakit seperti digigit semut, tapi bagiku suntik itu menakutkan. Dokter itu ingin menyentuhku. Segera aku tepis tangannya. Mbak Wahyu, tenang ya, tenang. Gak disuntik kok. Saya mau ngecek suhu tubuh Mbak Wahyu aja sama detak jantung Mbak Wahyu. Tenang ya, ujar dokter itu sambil melempar senyum padaku. Untung dokternya ganteng, jadi aku luluh dengan senyuman manisnya. Aduh, dasar emang jomblo, larinya pasti kebaper. Dokter itu pun memegang keningku dan memeriksa detak jantungku, menempelkan teleskop di dadaku. Duh, jadi makin gemeter aku. Dokter, saya boleh pulang gak? Tanyaku. Dokter itu tersenyum padaku. Iya, sudah boleh, tapi harus banyak istirahat ya di rumah. Aku menganggukkan kepala. Iya, dokter itu melepaskan infus tanganku, lalu pergi dari ruangan ini. Bu, maafin aku ya, ujar Ani dengan wajah sedih. Maafin aku juga ya Bu, udah bentak-bentak kamu, tambah Iva. Apa kita bisa pulang sekarang ya? Tanyaku. Iya, ayo kita pulang. Mo dan Ani membantuku bangun, lalu mereka menuntunku jalan perlahan-lahan. Iva memesan taksi online. Kami menunggu taksi datang sekitar 10 menit. Sepanjang perjalanan kami tak saling bicara, cuma Mo yang duduk di kursi depan ngobrol sama sopir dan taksi online-nya.
Sampai di rumah tepat 1:30. Mo dan Sigit menggandengku, mereka mengantarku ke kamar. Aku duduk di ujung tempat tidur. "Bu, istirahat dulu ya," ujar Mo. Sigit menyibakkan rambutku yang berantakan. "Udah ayo Mo, kita keluar. Aku tidur di kamarmu ya," ujar Sigit. "Lah, kenapa kamu tidur di kamarku?" "Udah gak usah banyak nanya, pokoknya malam ini aku tidur di kamarmu." "Udah yuk keluar, biar cukup istirahat," ujar Sigit sambil menarik tanganmu keluar dari kamarku. Iva dan Ani masuk ke kamarku sambil membawa bantal. "Kalian kenapa pada kesini bawa bantal?" Aku beranjak dari tempatku dan pergi ke pojokan berdiri atas kasur. "Kalian berdua mau ngebukin aku ya?" Iva menaruh tangannya ke pinggang sambil nyempit bantalnya. "Apaan ini, Bu? Siapa yang mau ngebukin kamu?" "Lah itu ngapain kalian kesini bawa bantal?" "Ya ampun Bu, kita berdua itu mau tidur di kamarmu," sahut Ani. "Hah? Kenapa kalian tidur di sini? Apa nggak salah? Yang bener aja." "Iya bener lah, masa bercanda," ujar Iva sambil jalan mendekati tempat tidur dan duduk di ujung tempat tidur. "Sempit dong kalau kita tidur bertiga begini," protesku. "Bodoh amat, kita pokoknya tidur di sini. Salah sendiri kamu yang nakut-nakutin kok. Pakai ngomong tidur di kerpek gendruwo. Jadi kamu harus tanggung jawab," ujar Iva. Ani tanpa ngomong sepatah kata pun langsung naik ke atas ranjang. Aku tidak bisa berkata-kata apa lagi dengan pasrah dan menerima kehadiran mereka di kamarku. Kami tidur mepet-mepet, udah kayak pindang lah pokoknya, jadi susah bernafas. "Bu, tadi kamu itu kenapa kok pingsan?" tanya Ani. Aku tidak menjawab pertanyaan Ani. Aku memejamkan mataku dan pura-pura tidur. Aku tidak ingin membuat mereka tambah takut dan juga menambah masalah lagi. Aku tidak mau membuat mereka semakin banyak pikiran. "Bu, subuh," ujar Ani. Dia mengulangi ucapannya sambil menyikut punggungku, namun aku tetap diam dan pura-pura tidur. "Bu, nyebelin banget sih kamu ditanya. Aku tahu kamu belum tidur." "Iya nih, subuh. Gak usah pura-pura tidur kayak gitulah," tambah Iva. Aku tetap diam dan memejamkan mataku. Aku benar-benar tak ingin membahas masalah ini sekarang. "Bu," Iva mencolek-colek pinggangku. Membuatku geli. Ani menarik-narik rambutku, memasukkannya ke dalam telingaku. Aku tidak tahan lagi. Aku bangun dan duduk. "Kalian itu kenapa sih ganggu-ganggu aja? Kamu sih diajak ngomong malah pura-pura tidur. Kamu kenapa tadi pingsan?" tanya Iva. "Ya mana aku tahu. Ini gara-gara kalian terus mendesakku mungkin," jawabku emosi. "Udah Fa, tidur aja. Berhenti gangguin subuh," ujar Ani. 30 menit berlalu dengan hening. Ranjang itu terlalu kecil dan sempit untuk kita bertiga. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Aku bangun dan beranjak turun dari tempat tidurku dan mengambil matras, lalu menggelarnya di lantai. Benar-benar terjajah oleh mereka berdua malam ini. "Bu, subuh. Bu, bangun," ujar Ani sambil menepuk-nepuk lenganku. Aku melihat mataku pedas, rasa kantuk yang amat sangat membuatku susah membuka mata. "Apa sih?" ujarku lirih sambil setengah merem. "Bangun Bu, bangun. Kamu denger gak? Ada suara orang nyapu." "Enggak denger," jawabku sambil kembali memejamkan mata. Kebo banget sih kamu. Iva aja denger kok, masa kamu enggak? "Bangun Bu, bangun," ujar Ani menggoyang-goyangkan badanku. Aku bangun dan duduk, berkonsentrasi mendengarkan suara yang menyapu. "Gak ada kok, dasar halu kalian itu. Udah, ayo tidur lagi, masih malam ini," ujarku sambil kembali tidur. "Kamu gak tahajud Bu? Tumben." "Enggak, malam ini aku absen." "Ngapain tidur di bawah Bu?" tanya Iva. "Di atas sempit, bisa nggak kalian berhenti ngajakin aku ngobrol? Kepalaku masih pusing mau pecah ini loh. Aku butuh tidur saudara-saudaraku tercinta." Iya, maaf." Aku tidak menjawab pertanyaan Ani.
Aku benamkan kepalaku ke dalam selimut. Sebenarnya aku mendengar suara yang menyapu itu. Aku tidak ingin membahas hal ini dengan mereka. Kau tahu kenapa? Karena terkadang diam adalah satu-satu cara terbaik agar temanku tidak panik. Menurutku, tidak semua hal yang aku ketahui harus dibicarakan, apalagi hal yang tidak bisa dinalar. Karena terkadang tidak sedikit orang yang tidak mempercayai perkataan kita, apalagi berhubungan dengan hal gaib. Ya, gak bisa dipikir secara akal sehat gitulah. Percuma kalau membicarakan hal yang tak kasat mata dan gak bisa dibuktikan kepada orang lain. Mereka hanya akan menganggapmu halu dan membual atau mungkin gila. Ya, setidaknya begitulah yang aku tahu. Aku sering dipanggil kaum halu oleh teman-temanku karena membicarakan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan oleh mereka. Dan sekarang aku lebih memilih diam kalau melihat sesuatu. Terkadang aku benci nih. Kau tahu, hal ini sangat menggangguku. Waktu kecil, pertama kali aku pindah ke rumah baru, aku pernah dihajar oleh ibuku. Dipukulin pakai ikat pinggang karena beliau geram padaku karena tidak mau mendengarkan perintahnya untuk masuk ke dalam rumah. Aku asik bermain di bawah pohon mangga. Ibuku memanggilku dan menyuruhku masuk, tapi aku tidak menghiraukannya. Aku terus bermain dengan teman-temanku. Ibuku terus memanggilku. Aku tetap saja cuek. Ku bilang aku sedang bermain dengan teman-temanku. Tapi ibuku tidak percaya. Ibu bilang gak ada siapa-siapa di sana. Ibu menyeretku masuk rumah, tapi aku kembali keluar. Mungkin ibuku geram. Akhirnya aku dihajar, dipukul pakai ikat pinggang untuk membuatku jera agar aku kapok gak balik keluar lagi. Gadis kecil bergaun putih, teman khayalan pertamaku. Ketika aku duduk di sekolah dasar, lambat laun dia menghilang gak tahu kemana. Gak pernah muncul lagi sampai sekarang. Mungkin dia mulai bosan denganku. Entah apa yang salah dariku. Jujur, aku takut melihat hal yang seharusnya aku tidak melihatnya. Ani dan Iva ngobrol sambil bisik-bisik. Samar-samar aku mendengar obrolan mereka. "Va, itu siapa yang nyapu malam-malam gini ya?" "Gak tahu." "Subuh, kenapa sih hari gini kok aneh banget?" Sebel aku sama dia. "Iya ya, aneh. Kenapa dia itu?" "Tadi dia gedor-gedor kamarku sambil teriak-teriak manggil-manggil aku. Terus pas aku bukain pintu, dia langsung nyelonong masuk ke kamar celingak-celinguk kayak nyari orang. Tapi pas aku tanyain, dia katanya meminjam gunting. Terus aku minum di dapur. Ada Sugu dan Mo yang lagi ngobrol. Sugu bilang ke Mo pas aku tidur tuh digerape-gerape sama genderuwo. Aku kaget dong. Siapa sih yang gak emosi kalau diomongin kayak gitu? Dasar ngaco. Tadi kamu kemana sih? Keluar diajak temenku ngopi. Bisa jadi yang diomongin Subuh itu bener ya, atau dia cuma ngaco aja. Mereka mulai berdebat sementara aku tetap diam meringkuk di dalam selimut sambil mendengarkan obrolan mereka. Kamu kok ngomong gitu sih? Berarti kamu juga percaya apa yang dibilangin Subuh? Jahat sekali kamu, An. Bukannya gitu. Aku sama Subuh itu temenan sama dia sejak SD. Aku kenal banget dia seperti apa. Dia emang aneh anaknya. Waktu SD dia gak punya temen. Lebih sering sendiri pokoknya. Kadang ngobrol sendiri. Pas SMP dia mau bersosialisasi dan gak ngomong sendiri lagi. Dia juga sering ketakutan sendiri. Katanya sih dia sering lihat hantu. Mungkin saja yang dia omongin itu bener. Kalau bener gimana, An? Ya udahlah, gak usah dipikirin. Mungkin juga dia salah yang dia bilang itu. Ya sudah, ayo tidur aja. Mereka berdua gak melanjutkan obrolan. Suasana menjadi hening. Suara orang yang sedang menyapu itu pun hilang. Prak! Suara benda seperti yang dibanting memecahkan keheningan. Ani dan Iva teriak. Aku tersentak kaget. Suara apa itu? Celutuk Ani. Aku langsung bangun dan loncat ke atas ranjang. Seperti suara kaca pecah ya. Apa itu? Ujar Iva gemetar. Diam, jangan berisik, ujarku. Baca doa. Ani sambil membisik. Doa apa? Apa aja lah pokoknya doa.
Ayat kursi kamu hafal nggak? Bisikku. Iva mulai menangis. Jangan nangis, Va, jangan nangis, bisikku. Ani meraih Al-Quran dengan gemetar. Dia membaca Al-Quran. Iva pun ikutan membaca sambil menangis. Sementara aku beranjak dari ranjang dan turun mendekati pintu. Kubuka pintu perlahan-lahan. Pintu berdenyit lirih. Kubuka beberapa senti. Aku mengintip dari celah pintu. Udah dulu ya ceritanya. Besok kita terusin lagi. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih buat Wahyu Subuh. Dan jangan lupa komentar di kolom komentar sebagai dukungan teman-teman setiap hari upload. Terima kasih. Sampai jumpa.